biaya variabel total dibagi 4.400.000, bukan 4 juta. Yang 4 juta silakan dikoreksi. Dibaginya 4.400.000. Oke. Sehingga titik total impasnya adalah 3055. Sudah? Sekarang kalau Y-nya yang dinaikkan dan X-nya tetap, maka jumlah jualannya 4.400.000, jumlah biaya variabelnya 1.560, labanya 840.000. Maka titik impas totalnya adalah 2 juta dibagi 1 dikurangi 1.560 dibagi 4.400.000 sama 4.400.000, sehingga titik impas totalnya adalah 3098.591. Nah, tentukan pilihan. Kalau kita sudah menghitung BEP total masing-masing alternatif, kita kan sudah tahu tadi 3 juta berapa, 3 juta berapa. Tentukan pilihan, mana yang dipilih. Pilih yang labanya lebih besar. Mana yang labanya lebih besar? X naik, Y-nya berapa? Yang A apa yang B? Yang A. Yang A. Labanya 880. Oke. Yang kedua, pilih yang BEP-nya lebih kecil. Yang mana? Yang A. Biasanya akan beriringan. Kalau dia labanya lebih besar, maka BEP-nya lebih kecil. Kenapa kok dipilih BEP-nya lebih kecil? Karena berarti kan untuk mencapai BEP lebih sedikit yang perlu dikeluarkan. Setelah ditentukan pilihan, langkah ketiga ada untuk mendukung keputusan, hitung margin keamanan atau margin of safety. Sebenarnya sampai sini sudah oke. Tapi untuk mendukung keputusan kita bisa melakukan langkah yang ketiga, yaitu margin keamanan. Rumusnya itu jualan per anggaran dikurangi jualan per titik impas dibagi jualan per anggaran. Itu jualan per anggaran tadi 4.400.000. Untuk yang alternatif 1 dikurangi dengan jualan titik impasnya dibagi 4.400.000 sama dengan 3056 dan 29,58%. Keputusan pilih yang margin keamanannya lebih tinggi. Tetap yang A. Oke. Nah, ini adalah 3 langkah dalam memutuskan apa istilahnya? Dalam memutuskan untuk meningkatkan produk tertentu. Itu ceritanya. Lalu manfaat penentuan harga pokok variabel sebagai alat perencanaan laba. Rumusnya adalah di situ jualan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah laba. Di sini maksudnya untuk mencari tahu kita mau laba berapa, maka kita bisa menggunakan harga pokok variabel semacam itu. Ada ilustrasi PT Ikro. Kan memang PT Ikro di sini. Teman-teman, di situ diketahui ilustrasinya semuanya. Kemudian di akhirnya diketahui anggaran variabel laba ruginya. Jualan per unit, biaya variabel per unit, margin kontribusi, biaya tetap dan laba. Ini ada ada 3 macam tingkatan jualan. Misalnya yang terjual 350, 1175 atau 2000. Selisihnya ini.
maka dilakukan ini. Kalau kita memproduksi 350 unit, maka kita untung apa rugi? Rugi 1.650.000. Kalau kita memproduksi 1175 unit, maka BEP. Kita tidak untung, tidak rugi. Kalau kita memproduksi 2000 unit, maka untungnya 1.650. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke tabel grafik titik impas di sini. Pada 350 unit, pada 1175, pada 2000. Pada 1175 dia mencapai titik impas. Ini jualan, ini unitnya. Kalau jual 350, kalau unitnya 350, jualannya 1935. Oke. Kalau 1175 6497. Kalau 2000 1160. Seperti itu. Ini garis jualan, ini garis total biaya. Garis total biaya berarti untuk 350 ini biaya tetap. Terus kalau biaya variabel 1650. Oh, ini kerugiannya. Jadi kita menjualnya segini, garis ini ke sini, selisihnya adalah 1650. Ini adalah kerugian karena kita dapatnya ini tapi kita bayarnya ini. Oke, penjualannya segitu banyak, biayanya lebih banyak lagi, maka rugi. Ini adalah untuk mengetahui perencanaan laba. Misalnya mau laba berapa, di sini nanti kita perlu memproduksi berapa. Lalu kegiatan belajar 2, penyusunan anggaran perusahaan dagang. Kalau tadi perusahaan industri, sekarang perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Apa, hayo? Dia nggak memproduksi. Apa? Ya semacam itulah. Iya. Kita tidak memproduksi. Oleh karena itu, ini membeli barang untuk langsung dijual. Ada belian dagang dan sediaan barang dagang. Bukan sediaan produk jadi atau sesuatu semacam itu. Nggak memproduksi sendiri, jadi cuma beli terus dijual lagi. Neracanya, macamnya, modelnya seperti itu. Ada kas, piutang dagang, bukan piutang usaha, sediaan barang, kemudian aktiva tetap bersih, maka total aktivanya sebesar itu. Kemudian ada utang dagang, modal saham, laba ditahan, menjadi pasifa. Kemudian ada ilustrasi penjualan 5 tahun pada tahun 2017 yang akan datang. Itu semacam ini. Per bulannya tahun 2016 dan 2017. Maka untuk menyusun anggaran jualan sama dengan itu. Untuk Januari, Februari